Bab 503. Punya berapa harta karun? Marah. Ini adalah suasana hati Mileye saat ini. Orang tua itu menatap Mileye. Dan pada saat ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Pembunuhan instan. Kecepatan Mileye menghunus pedangnya benar-benar menakutkan. Dan bahkan dia hanya bisa merasakan jejak yang samar-samar. Apalagi saat Mileye menghunus pedangnya. Sepertinya ada kekuatan misterius. Justru karena kekuatan misterius inilah pria Parubaya dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Kaden tiba-tiba berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan?" Pada saat ini, mata Kaden dipenuh dengan kekerasan. Mileye tidak hanya marah, tetapi pada saat ini, dia juga sangat marah. Di samping Mileye, wanita itu menatap lelaki tua itu. "Tetua Ji, apa maksudmu?" Orang tua itu berkata dengan dingin. "Apa maksudku mengatakan itu?" Dia memandang Mileye. "Manusia ini membunuh klan dewa kita tanpa izin. Tetapi kamu membawanya ke klan dewa. Apa bertanya kepada aku apa maksudku?" Wanita itu menatap lurus orang tua itu. Dia adalah tamu klan dewa. Orang tua itu mencibir. "Tamu? Wati Lian, apakah kamu bercanda? Seorang manusia. Kamu benar-benar memperlakukannya sebagai tamu. Kamu." Pada saat ini, Kaden di sebelah Mileye tiba-tiba menyerang. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dan dia mengayunkan tangannya ke depan. Bang! Dengan suara ledakan, lelaki tua itu langsung terlempar ke belakang 100 kaki oleh Kadendi. Detik berikutnya, Kadendi menyerang pria tua itu lagi. Pada saat ini, beberapa pengawal Bearmore emas tiba-tiba muncul di sekitar. Dan wanita itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. "Kembalilah." Penjaga Bearmore emas ragu-ragu, lalu minggir. Di atas tangga batu, Kaden sudah bertarung dengan lelaki tua itu. Di samping wanita itu, Mileye berkata, "Sepertinya posisimu di klan dewa tidak begitu solid." Wanita bernama Wati Lian itu tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Mileye melihat ke udara. Pada saat ini, Kaden telah menekan lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu tidak lemah. Oleh karena itu, jelas bahwa satu orang dan satu binatang tidak dapat menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Mileye menunjuk dan menarik dengan lembut. Di udara, ekspresi lelaki tua yang bertarung dengan Kaden tiba-tiba sangat berubah. Detik berikutnya, dia menghindar 100 meter ke kiri. Begitu lelaki tua itu berhenti, lengannya tiba-tiba jatuh dari bahunya. Wati Lian menatap Mileye dalam-dalam, dengan sedikit kesungguhan dan ketakutan di matanya. Di udara, lelaki tua yang kehilangan lengannya ketakutan. Dan dia mundur lagi dan lagi. Tepat di depan kuil, Kaden tidak menembak lagi. Dia kembali ke Mileye. Lalu menatap Wati Lian. "Aku ingin meminjam mata air suci." Wati Lian ragu-ragu. Kaden tampak dingin. "Apakah aku tidak memenuhi syarat?" Wati Lian menghela nafas dengan suara rendah. "Kamu tentu saja memenuhi syarat. Tetapi tidak banyak yang tersisa dari mata air suci ini." Kaden berkata, "Aku tidak perlu banyak. Hanya sedikit. Dan aku bisa pulih." Wati Lian memandang Kadendi. "Jika kamu sembuh, apakah kamu ingin tetap di klan?" Mileye juga menatap Kadendi. Kadendi terdiam. Mileye tersenyum. "Saudara Kadendi, jika kamu ingin tinggal di sini, aku menghormati keputusan kamu." Kadendi menggelengkan kepalanya. "Aku berjanji padamu 3 tahun." 3 tahun. Setelah mendengarnya, Wati Lian sedikit mengernyit. "Kamu adalah klan dewa." Kaden berkata dengan tidak sabar.
Aku bekerja sangat keras untuk klan dewa saat itu. Tetapi sekarang aku tidak dapat menggunakan sedikit saja mata air suci. Wati Lian terdiam. Ekspresi Kaden Di berangsur-angsur menjadi dingin. Dan matanya semakin tertutup dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, wajah Wati Lian muram. Mata air suci ini dapat digunakan oleh kamu. Tetapi aku memiliki satu syarat, bahwa setelah tahun, kamu harus kembali ke klan dewa kita. Kaden Di menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan kembali. Wati Lian sedikit mengernyit. Kenapa? Kaden Di melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Klan dewa ini membuatku merasa asing. Asing. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki fantasi yang indah untuk merevitalisasi klan dewa di dalam hatinya. Ras ini tidak memiliki harapan untuk dirinya sendiri. Wati Lian ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Kaden Di menggelengkan kepalanya. Bawa aku ke mata air suci. Aku tidak butuh banyak. Wati Lian melirik Kaden Di dan berkata, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia akhirnya memilih untuk memberikannya. Karena dia tahu jika dia tidak memberikannya, Kaden Di pasti akan merampok. Kaden Di saat ini tidak terlalu menakutkan. Tetapi kultivator pedang di sebelah Kaden Di begitu menakutkan. Dia masih lebih takut dengan pedang terbang Mileye. Tak lama kemudian, Wati Lian membawa Kaden Di ke sebuah kolam air. Di tengah kolam tersebut terdapat sebuah pusaran air. Wati Lian menunjuk ke pusaran air di kejauhan. Itu dia. Kaden Di sedikit mengangguk, melompat, dan jatuh langsung ke pusaran air. Di samping Mileye, Wati Lian berbisik, sekarang di luar. Apakah ras manusia sangat kuat? Mileye tampak sedikit heran. Di era klan dewa, apakah umat manusia lemah? Wati Lian mengangguk, sangat lemah. Pada saat itu umat manusia bahkan belum memiliki peradaban seni bela diri sendiri. Mileye berkata dengan lembut, zaman sudah berbeda. Wati Lian memandang ke langit, sedikit linglung. Memang sekarang bukan zaman klan dewa kami. Mileye memandang Wati Lian. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat cantik. Dan dia termasuk tipe yang terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Pada saat ini, Wati Lian memandang Mileye. Kamu dan dia pasti ada hal lain yang ingin dilakukan di klan dewa kami kali ini. Mileye memandang pusaran air di kejauhan. Dia ingin menghidupkan kembali klan dewa. Wati Lian menggelengkan kepalanya. Sulit. Mileye bertanya, apakah kamu kenal Zhen Jian? Setelah mendengarnya, wajah Wati Lian berubah drastis. Dia menatap Mileye. Kamu, bagaimana kamu mengenalnya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, dia adalah kakak perempuanku. Wati Lian berkata dengan dingin, tidak mungkin. Kamu bukan dari klan dewa kami. Putra suci dewa kami juga meninggal saat itu. Kamu, putra suci. Mileye tertegun. Lalu berbalik dan menunjuk Kaden Di pusaran tidak jauh. Apakah kamu tahu mengapa dia mengikutiku? Wajah Wati Lian sedikit jelek. Kamu tidak bisa putra suci. Putra suci sudah meninggal. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan memandang Mileye dengan sedikit heran. Kamu, reinkarnasi putra suci. Mileye tanpa ekspresi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah Wati Lian menatap Mileye untuk waktu yang lama, dia berkata dengan dingin, tidak mungkin. Jika kamu adalah reinkarnasi putra suci, Zhen Jian tidak akan pernah mengampunimu. Mileye berbisik. Dia bahkan membiarkan Kaden Di pergi. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskanku? Wati Lian terdiam dan wajahnya sedikit murung. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, tentu saja.
Naik turunnya klan dewa tidak ada hubungannya dengan aku. Jika bukan karena saudara Kadenbi meminta aku datang kali ini, aku tidak akan datang. Kalau mengenai kakakku Zhen Jian, aku juga tidak berencana membiarkan dia datang. Tampak memikirkan sesuatu, Wati Lian buru-buru berkata, "Maksudmu, dia tidak membenci klan dewa kami lagi?" Mileye berbisik, "Jika dia masih membenci klan dewa, mengapa aku dan Kadenbi kembali ke sini?" Wati Lian terdiam. Pada saat ini, pusaran air tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan segera Kadenbi terbang keluar dan mendarat di depan Mileye. Mileye menemukan bahwa Kadenbi tampaknya telah berubah saat ini. Kadenbi melirik Mileye. "Ayo pergi." Mileye mengangguk. Dan pada saat ini, Wati Lian tiba-tiba menatap Kadenbi. "Apakah dia putra suci klan dewa kita?" Kadenbi tercengang. Mileye tiba-tiba mentransmisikan suara. "Bukankah kamu ingin membantu klan dewa? Aku pikir metode ini akan berhasil." Kadenbi. Melihat Kadenbi sedikit tercengang, Wati Lian sedikit mengernyit. Tetapi pada saat ini, Kadenbi tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kamu tahu?" Wati Lian berkata dengan sungguh-sungguh, "Benarkah?" Ketika Kadenbi hendak berbicara, Mileye berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu menyebutkan ini? Naik turunnya klan dewa tidak ada hubungannya dengan aku. Bahkan jika ada, itu adalah masalah kehidupan sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan hidupku sekarang." Kadenbi berkata dengan marah, "Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganmu? Kamu adalah putra suci klan dewa kami. Kemakmuran klan dewa kami. Kamu memiliki tanggung jawab untuk memikulnya." Mileye mendengus dingin. "Kebangkitan klan dewa. Maaf. Aku tidak melihat harapan. Ayo pergi." Kadenbi hendak mengatakan sesuatu ketika Wati Lian tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu bisa berpikir begitu?" Mileye memandang Wati Lian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hanya ada 10.000 orang di klan dewa, dan mereka hanya bisa bertahan di sini. Apa kamu tega melihat klan dewa terus merosot seperti ini?" Mileye memandang Wati Lian dan berkata dengan lembut, "Bukannya aku tega melihat klan dewa jatuh, tapi klan dewa memilih untuk jatuh." Wati Lian menatap Mileye. "Apa maksudmu?" Mileye mencibir. "Apa maksudmu? Sekarang klan dewa masih sombong, tidak memiliki kekuatan, tetapi memandang rendah siapapun. Bagaimana mentalitas ini dapat dihidupkan kembali?" Wajah Wati Lian sedikit jelek. Mileye menambahkan, "Jika klan dewa benar-benar ingin bangkit, harus terlebih dahulu melepaskan kesombongan di hati kalian." Berbicara tentang ini, dia memandang Wati Lian. "Kamu bahkan belum keluar untuk melihat dunia luar. Aku sarankan kamu keluar dan melihat dunia luar dengan baik." Setelah itu, dia memandang Kadenbi. "Ayo pergi." Kadenbi mengangguk. Mileye membawa Kadenbi pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Wati Lian tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Kadenbi. "Kalian kenal Zhen, Putri Zhen?" Kadenbi mengangguk. Dia kenal. Wati Lian berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia benar-benar tidak membenci klan dewa kami sekarang." Kadenbi berkata, "Jika dia masih membencinya, dia tidak akan membiarkan aku datang." Sambil berkata, Kadenbi memandang Wati Lian. "Transmisi suara energi misteri. Kamu telah melihat kekuatan dan bakatnya. Jika klan dewa kita benar-benar ingin bangkit bersamanya, akan ada sedikit harapan. Jika tidak, klan dewa hanya bisa selamanya berlama-lama di sini, menunggu bakat yang mengejutkan muncul." Wati Lian terdiam cukup lama, lalu berkata,
Dia tidak peduli dengan klan dewa kita. Kaden berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak peduli padanya. Mengapa dia harus peduli dengan klan dewa? Selain itu, Jen, dia sangat menghargai pria ini dan secara pribadi mencari Raja Hades untuk mendapatkan harta klan baka pedang penakluk jiwa untuk pria ini. Raja Hades. Wati Lian sedikit mengernyit. Raja Hades masih hidup juga. Kaden mengangguk dan menatap Wati Lian. Kamu adalah pemimpin klan dewa sekarang. Dan nasib klan dewa di masa depan terserah kamu untuk memilih. Ia masih peduli dengan klan dewa di hatinya. Dan berharap klan dewa bisa berteman dengan Mileye. Karena bergaul dengan Mileye, ditemukan bahwa meskipun Mileye biasanya licik, dia masih sangat bermoral. Persahabatan klan dewa dengan Mileye sangat menguntungkan. Wati Lian terdiam sejenak, lalu menatap Mileye. Jika kamu diminta untuk memimpin klan dewa, bagaimana caranya agar klan dewa bisa dihidupkan kembali? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, berapa banyak harta karun yang dimiliki klan dewa sekarang? Wati Lian, Kaden bersambung.